Rasul SAW juga memiliki sifat tersebut. Qad ja'akum rasulun minallah, sungguh telah datang kepada kalian Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada kata rahim. Nabi punya sifat rahim, penyayang. Jadi dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad terkecuali sebagai rahmat. Ya, Allah sebutkan Nabi Muhammad diutus membawa rahmatan, kasih sayang lil alamin. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana rahmatul muhda, kata Nabi. Innama ana rahmatul muhda. Saya ini adalah seorang nabi yang membawa kasih sayang dan petunjuk, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kasih sayang ini ulama coba mengklasifikasi. Yang pertama, kasih sayang yang tertinggi itu rahmatul insan. Rahmatul insan, kasih sayang sesama manusia. Kasih sayang sesama manusia, rahmatul insan. Ini berkaitan tentang apa? Perilaku, akhlak al-karimah, akhlak yang mulia. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, yang lahir 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istu liutammima solehal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan kebaikan akhlak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Al-Imam Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, meninggal 456 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Juga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai' athqal fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada satu amalan yang paling berat kebaikannya di timbangan amal orang beriman di hari kiamat seperti akhlak yang baik. Riwayat Tirmizi juga yang lahir 209 Hijriah, meninggal 279 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyarukum khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi katakan, laisa minna man lam ya'rif haqqa kabirana wa yarham sagirana. Bukan golongan kami orang yang tidak mengetahui haknya orang dewasa, kabirana. Orang yang tidak hormati orang yang lebih tua usianya. Itu kata Nabi, bukan golongan kami. Wa yarham sagirana, dan orang yang tidak punya kasih sayang kepada anak kecil. Kata Nabi, kalau tidak punya kasih sayang, tidak punya adab kepada orang yang lebih tua, maka Nabi katakan laisa minna, mereka itu bukan golonganku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau mengucapkan perintah berbuat baik kepada sesama manusia, interaksi sesama manusia dengan akhlak yang mulia, beliau sudah mencontohkan dengan perbuatan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqa wa khulqa. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling terbaik, khalqa fisik, wa khulqa dan akhlak. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Ta'ala menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau memiliki akhlak di atas keagungan, kata Allah Ta'ala. Sayyidatuna Aisyah alaihassalam radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha pernah ditanya, bagaimana sih akhlaknya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Al-Habib Abdullah Al-Haddad juga membuat syair tentang akhlak Nabi. Nabiyyun azim khulquhu al-khuluqul ladzi lahu azzama rahmanu fi sayyidil kutubi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang agung, yang akhlaknya sudah dipuji oleh Allah taala di dalam Al-Qur'an. Ini syair ini sampai sekarang masih tertulis di jendela di makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di jendela di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, posisi kanan. Kalau kita menghadap ke makam Nabi, jendela posisi kanan bagian atas itu ada syair tersebut. Itu syair adalah karya daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi ibn Muhammad Al-Haddad radhiyallahu taala anhu wa arda. Nah, ini akhlak berkaitan tentang rahmat, rahmatul insan, kasih sayang kepada manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, rahmatul alam. Rahmatul alam. Kita diperintahkan juga berkasih sayang kepada alam. Gak boleh merusak sembarangan itu lingkungan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, ini namanya rahmatul alam. Kita diperintahkan interaksi dengan alam dengan kasih sayang, tidak merusak lingkungan. Rahmatul alam. Makanya al-maqasidus syar'iyyah, tujuan-tujuan syariat itu kan 5. Hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzul aql, menjaga akal. Hifdzul nafs, menjaga jiwa. Hifdzul ird atau hifdzul nasl, menjaga kelestarian daripada anak turunan. Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah mengatakan juga maknanya terikat dengan alam. Jadi syariat Islam hadir untuk menjaga eksistensi alam. Nama bahasa biologinya apa? Simbiosis mutualisme. Ya, ekosistem saling membutuhkan antara makhluk hidup dengan alam itu tidak bisa terpisahkan. Maka sidus syar'iyyah tujuannya diantaranya adalah menjaga alam. Yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga harta. Inilah namanya al-maqasidus syar'iyyah, tujuan syariat. Jadi dengan alam juga kita diperintahkan untuk menjaga, itu ajaran Islam. Bahkan dalam jihad sekalipun Nabi membuat undang-undang. Jangan hancurkan itu pohon, jangan dibakar itu tempat ibadah, jangan membunuh hewan milik orang, jangan juga menghancurkan tumbuh-tumbuhan. Itu dalam konteks jihad fisabilillah. Nabi mengatur undang-undang tersebut. Ini kenapa demikian? Karena Nabi adalah sumber rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Innama ana rahmatul muhda. Karena Nabi bawa ajaran rahmat kepada manusia, rahmat kepada alam. Karena Nabi sumber rahmat, maka alam juga merespon Nabi. Nabi sumber rahmat kepada seluruh alam. Ma siwallah, segala sesuatu selain Allah namanya alam. Segala sesuatu selain Allah namanya alam. Manusia, jin, malaikat, pohon, hewan, tumbuh-tumbuhan, gunung, ini semuanya alam. Nah, rahmatnya Nabi Muhammad kepada semuanya terbagi rata. Makanya Nabi ini direspon oleh alam. Kalau kita dapatkan beberapa hadis yang sahih, disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ma mararna bisyajar wala hajar illa wa qala assalamu alayka ya Rasulullah. Imam Ali mengatakan, tidaklah kami lewati pohon atau bebatuan, melainkan kami mendengar ucapan salam dari pohon dan batu kepada Nabi Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah. Padahal benda mati. Kenapa demikian? Karena Nabi membawa rahmat yang besar, interaksinya juga kepada alam. Batu, pohon itu juga adalah alam. Ada disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ad-Darimi, pelepah kurma
yang menjadi tempat sandaran khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dipisahkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pelepah kurma benda mati, tidak punya hati, tidak punya akal. Tapi di saat berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menangis. Ini hadis hampir mutawatir derajatnya, gak bisa diingkari. Tangisan tersebut saking kerasnya itu debu yang ada di atap Masjid Nabawi itu jatuh. Kemudian Nabi datang menghampiri pelepah kurma tersebut. Akhirnya dibujuk oleh Nabi Muhammad SAW sampai pada akhirnya pelepah kurma itu tidak menangis. Nabi katakan kepada para sahabat, "Laulam ahtadinhu labaqiya hakadha ila yaumil qiyamah." Laulam ahtadinhu labaqiya hakadha ila yaumil qiyamah. Kalau saya tidak membujuk pelepah kurma tersebut, maka niscaya dia akan menangis sampai hari kiamat karena sedih berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda-benda mati ada interaksi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Sahih Bukhari, batu Nabi letakkan di tangan bertasbih. Rasul letakkan batu di tangannya beliau, batu kerikil. Itu batu bertasbih. Nah, ini interaksi kepada alam. Nah, Al-Imam Al-Mawardi juga Al-Imam Ghazali punya kitab namanya Sirrul Alamin fi Kashfi Darain. Ini karyanya Imam Ghazali tentang rahasia alam semesta. Judulnya Sirrul Alamin fi Kashfi ma fid Darain. Beliau sebutkan makna alam yang dimaksud rahmat kepada alam itu kasih sayang kepada benda-benda mati. Bisa bayangkan benda mati juga diperintahkan kita berkasih sayang. Dengan apa? Tidak merusak. Tidak merusak alam. Kemudian yang ketiga, ini makna rahmatnya. Yang ketiga, rahmatul bahaim. Rahmatul bahaim. Berkasih sayang kepada hewan. Jadi Nabi sudah kasih contoh ribuan tahun yang lalu bagaimana interaksi dengan hewan, bagaimana beliau berkasih sayang dengan hewan. Namanya rahmatul bahaim, kasih sayang kepada hewan. Disebutkan di dalam kitab Syu'bul Iman oleh Al-Imam Baihaqi yang lahir 384 Hijriah, meninggal 456 Hijriah. Ada seorang A'rabiyun dari Bani Salim, dia baru selesai berburu biawak. Biawak ini bahasanya kan dob kalau bahasa Arab. Dobbun artinya biawak. Kemudian dia lewat di satu gang atau satu tempat, kemudian di situ Nabi SAW sedang berkumpul dengan para sahabat. Maka dia tanya, "Kalian ini siapa?" Mereka menjawab, "Kami adalah sahabatnya Nabi Muhammad." Dia terobos itu barisan sahabat menghadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia katakan, "Engkau yang namanya Muhammad?" Kemudian dia caci maki Rasulullah SAW. Nabi dengan sabar tidak membalas. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau terpancing emosi mau menghunuskan pedang. Nabi mengatakan, "Da'auhu," tinggalkan dia, biarkan. Selesai dia caci maki, dia katakan begini, "Ajaran Islam yang engkau bawa, saya tidak akan beriman selama-lamanya. Bahkan biawak yang saya bawa ini juga tidak akan beriman dengan ajaran Islam yang engkau bawa." Kemudian biawak itu dilemparkan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dia tantang Nabi, dia bilang, "Seandainya biawak ini menyatakan keislaman, baru saya masuk Islam." Maka Nabi memanggil itu biawak, "Ya Dob, wahai biawak." Biawak menjawab, "Labbaik wa sa'daik, ya Rasul Rabbil Alamin." Saya menjawab panggilanmu, wahai utusan sang pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tercengang yang hadir. Ya yatakallam bil arabiyah fasihah bayinah. Itu biawak menggunakan bahasa Arab yang sangat fasih dan sangat jelas sehingga seluruh orang yang hadir mendengar daripada ucapan atau kalimat yang disampaikan oleh biawak. Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi, "Man ta'bud?" Wahai biawak, siapa yang kau sembah? Biawak menjawab,
alladzi fis samai arshuhu wa fil ardi sultanuhu wa fil bahri sabiluhu wa fin nari adzabuhu. Saya menyembah kepada zat yang di langit ada singgasananya. Makna sama sebagaimana saya jelaskan ya, laisal makan walakin makanah. Inna Allah ta'ala khalaqal arsya izharan li kudratihi wala makanan li dzatihi. Kemudian saya menyembah kepada zat yang di bumi ada kerajaannya, dan saya menyembah kepada zat yang di laut ada jalannya, dan saya menyembah kepada zat yang di neraka ada azabnya. Kemudian Nabi mengatakan lagi, ya Dob, man ana? Wahai biawak, saya siapa? Maka biawak menjawab, anta Rasul Rabbil Alamin wa khatamun nabiyyin qad aflaha man saddaqak wa qad khab man kadzdzabak. Ini jawaban dari biawak. Biawak mengatakan, engkau adalah utusan Allah, dan engkau wahai Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Sungguh beruntung orang yang membenarkan ajaran engkau, dan sungguh merugi orang yang mendustakan ajaran yang engkau bawa. Maka saat itu juga A'rabiyun itu menyatakan keislaman di hadapan Nabi Muhammad SAW, karena dia menyaksikan bagaimana biawak saja bersaksi tentang kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini interaksi dengan hewan, rahmat dengan hewan. Kenapa Dob, biawak ini dan seluruh hewan itu menyatakan kesaksian kepada Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi Muhammad punya rahmat itu mereka rasakan. Mereka bisa menikmati kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW. Disebutkan juga di dalam riwayat Abu Nuaim Al-Asfahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, ada seorang A'rabiyun baru selesai memburu atau menangkap seekor rusa. Seekor rusa. Zobi. Kemudian rusa itu dibawa masuk ke kota Madinah. Nabi SAW ketika beliau kebetulan ada pada waktu itu rusa dibawa di hadapan Nabi. Tiba-tiba terdengar suara panggilan, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nabi tengok ke kanan ke kiri, tidak ada orang. Kemudian memanggil lagi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, seakan-akan ingin minta tolong kepada Nabi Muhammad SAW. Ternyata Nabi sadar bahwa itu suara sumbernya dari rusa tersebut. Nabi menghampiri yang punya rusa tadi. Kemudian Nabi lihat itu rusa, ternyata rusa betina, punya cairan susu, menandakan bahwa ini punya anak. Kemudian Nabi berdialog dengan rusa tersebut. Selesai dialog, Nabi katakan, ini rusa, dia punya anak 2 ekor. Dia minta izin kepada saya untuk menyusui anaknya, dan dia mengatakan nanti dia balik lagi. Dan rusa ini menyatakan kepada saya agar saya menjadi jaminannya, jaminan bahwa rusa ini pasti kembali. Jadi Nabi menjadi jaminan untuk rusa tersebut. Maka Nabi katakan kepada pemilik rusa itu, bagaimana, bisakah kau izinkan ini rusa pergi untuk menyusui anaknya, setelah itu dia kembali, saya yang jadi jaminannya. Maka yang punya rusa itu mengizinkan, dilepaslah itu rusa. Rusa itu pergi. Nabi menjadi jaminan untuk seekor rusa. Ya, ini kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW. Ditunggu, betul, ternyata rusa itu kembali lagi. Subhanallah. Yang punya rusa itu dia heran, dipikirnya ini pergi sudah gak balik-balik sudah itu rusa. Ternyata rusa itu kembali lagi, karena rusa ini tidak mau berdusta kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka cinta kepada Rasulullah SAW. Setelah rusa itu kembali, Nabi katakan ini, silakan kau ambil kembali ini rusa. Dia katakan, ya Rasulullah, demi Allah, ini rusa saya berikan kepadamu.
Kemudian Nabi katakan, saya terima hadiah yang kau berikan padaku. Kemudian Nabi lepaskan itu rusa betina, dia kembali kepada anak-anaknya. Nah, ini kasih sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum rusa itu pergi, rusa itu diizinkan dengan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menyatakan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka yang punya rusa itu akhirnya pun masuk Islam. Riwayat yang lain mengatakan yang punya rusa sudah Islam. Riwayat kedua mengatakan belum Islam. Namun ketika mendengar syahadat dari rusa, akhirnya orang itu juga masuk Islam, menerima agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini interaksi dengan hewan. Kemudian hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, yang lahir 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah. Kali ini dengan seekor unta. Seekor unta. Nabi masuk di satu kebun, ada seekor unta curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil itu unta meneteskan air mata. Selesai unta itu curhat kepada Nabi, Nabi katakan, mana pemilik unta? Angkat tangan. Kata Nabi, ini unta dia curhat kepadaku. Dia mengadu kepadaku. Katanya engkau kasih ia kerja berat, tapi ketika makan engkau kasih sedikit. Dia sekarang kelaparan dan kelelahan. Nabi marah. Nabi tegur. Sampai disebutkan itu saking Nabi marah wajahnya merah. Akhirnya orang tersebut minta maaf. Besok harinya sudah dikasih makan dengan cukup. Kemudian pekerjaan berat mulai dikurangi. Perhatian Nabi Muhammad SAW kepada seekor unta. Riwayat yang berikutnya, ada seekor kambing. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitabnya Mu'jam. Lahir 260 Hijriah, meninggal 360 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam lewati satu tempat, kebetulan ada orang mau menyembelih seekor kambing. Mau menyembelih seekor kambing. Ketika mau menyembelih seekor kambing, dia lagi menggosok pisaunya di hadapan kambing tersebut. Jadi kambing ini sudah posisi mau disembelih, dia gosoknya di hadapan kambing. Dan kambing ini Nabi perhatikan, kambing tersebut melirik kepada pisau tersebut dalam keadaan takut. Jadi hewan ini kan punya insting. Insting. Dia berasa juga. Punya rasa, punya perasaan. Digosok pisau di hadapan hewan yang mau disembelih, seekor kambing. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghampiri orang tersebut mengatakan, "Kenapa kau tidak gosok sebelumnya? Dan kenapa engkau menggosok pisau di hadapan hewan tersebut yang engkau mau sembelih? Am turidu an tumitaha mautatain?" Apa kau ingin membunuh dia 2 kali? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunuh yang pertama artinya menyiksa dengan menunjukkan itu pisau. Ya. Membunuh yang kedua ketika disembelih. Nabi katakan demikian, kau membunuh dia 2 kali. Ini yang disebutkan dalam hadis, innallaha katabal ihsan ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinu qitlata wa idza dzabhtum fa ahsinu jibhata wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih dzabihatahu. Hadis riwayat Muslim. Allah itu menetapkan kebaikan kepada segala sesuatu. Kalau kalian berjihad, bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau kalian menyembelih hewan, juga sembelih dengan cara yang baik. Tajamkanlah pisau kalian sebelum menyembelih, kata Nabi Muhammad SAW. Dan wal yurih dzabihatahu. Sebelum menyembelih hewan tersebut, hiburlah dia, kata Nabi Muhammad SAW. Disuruh menghibur hewan yang mau disembelih. Kasih makan yang banyak, kasih minum yang banyak. Kalau ditajamkan pisau, kalau boleh di tempat yang jauh, dia tidak terdengar itu suara, tidak dilihat oleh dia. Nah, di dalam ilmu hewani, ilmu zoologi mengatakan hewan itu punya sifat stres. Kalau hewan ini stres, kualitas dagingnya jadi buruk. Tapi kalau hewannya ini tidak stres, bahagia, maka kualitas daging itu menjadi baik. Kita kalau beli ikan, ada ikan yang dagingnya keras. Kalau goreng dia bengkok. Itu ikan yang stres. Kita beli ikan yang stres. Kenapa dia stres? Biasanya ikan seperti ini melawan arus. Di laut ada arus yang besar, dia lawan.
Karena dia tidak mampu melawan arus, stres dia. Ketika stres, efeknya di kualitas daging. Tadi keras, tidak enak rasanya. Maka Nabi perintahkan wal yurih dzabihatahu. Kalau mau sembelih itu hewan, sebelumnya hiburlah hewan yang mau disembelih, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di dalam kitab Adabul Mufrad oleh Al-Imam Bukhari yang lahir 194 Hijriah, meninggal 256 Hijriah. Ada dalam satu perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pergi dengan para sahabat. Di tengah jalan ada sahabat melihat 3 ekor burung. 1 induk, 2 anaknya. Kemudian sahabat tersebut mengambil anak dari burung tersebut, 2 ekor. Lantas ini induk burung, dia terbang. Dia mencari siapa? Dia mencari Nabi Muhammad SAW. Ketika melihat Nabi Muhammad, itu burung datang menghampiri Nabi Muhammad SAW. Dan burung itu seakan-akan sedang berdialog dengan Nabi SAW. Selesai berdialog, burung tersebut kembali terbang. Nabi katakan, wahai sahabatku, siapa yang ambil anaknya burung tersebut? Padahal Nabi tidak tahu tuh waktu itu. Siapa yang mengambil anak burung tersebut? Itu induknya mengadu. Kata induknya tadi, kalian ada yang mengambil anaknya. Ayo, lepaskan, berikanlah kembali. Sahabat ada yang sembunyikan. Ketika Nabi katakan, lepaskan, maka mereka keluarkan, dilepaskan kembali. Lihat, burung mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.